Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Biarlah kita tetap sehat dan kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan pada saat ini kami mau bersama-sama Tuhan untuk boleh mendengar dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dan menolong hamba-Mu untuk menyampaikannya sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Surat 1 Tesalonika ini terutama berkenaan dengan kedatangan kembali Tuhan bagi umatnya, dan ajaran berjaga-jaga hidup kudus terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah atas iman orang-orang percaya di Tesalonika, usaha kasih dan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyebut mereka sebagai kemuliaan Allah. Pada saat kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, kita menemukan adanya BBM. Bahan bakar minyak untuk kendaraan. Tetapi di sini sebagai berdoa, bersukacita, mengucap syukur. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Mari kita renungkan bersama. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Apakah realita sukacita hanya sekedar perasaan tersenyum, tertawa, atau senang karena situasi kondisi yang dihadapi dialami kita? Sukacita menjadi kenyataan sebenarnya pada saat Yesus Kristus sungguh tinggal di dalam hati kita dan menguasai seluruh hidup kita sebagai buah roh dari karya Roh Kudus di dalam hidup kita juga. Kehadiran Kristus dan karya Roh Kudus sesungguhnya memberi kita sukacita sejati. Bersukacita atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan orang percaya tidak tergantung situasi kondisi yang terjadi. Seorang penafsir pernah menyatakan bahwa orang-orang percaya di Tesalonika memikirkan Tuhan. Mereka lebih memikirkan daripada memikirkan kesukaran-kesukaran mereka. Memikirkan kekayaan rohani mereka di dalam Kristus lebih daripada memikirkan kemiskinan mereka di dunia. Memikirkan kemuliaan mereka yang akan datang apabila Tuhan mereka datang kembali lebih daripada memikirkan keadaan masa lalu mereka yang tidak bahagia. Yang kedua, tetaplah berdoa. Saat kita bersukacita karena Kristus dan buah roh yang bekerja, lebih mudahlah bagi kita untuk tetap berdoa. Dengan Kristus yang tinggal dalam hati kita dan Roh Kudus menolong kita saat kita berdoa, setiap saat akan ada suatu persekutuan yang akrab, intim dengan Allah. Kita hanya dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan kita, sehingga kita dapat berada dalam sikap doa setiap saat. Selalu ada waktu untuk dapat berbicara dengan Allah yang kita kasihi. Kehidupan orang percaya merupakan bergantungan terus-menerus dan penyerahan diri totalitas kepada Allah. Kita dapat tetap memanjatkan doa kita kepada Allah setiap saat dan dalam segala keadaan sesuai tujuan kehendak Allah melalui Roh Kudus. Bandingkan Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati rohani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kecenderungan alamiah manusia mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, dan memang itu tidak mungkin bagi orang yang tidak percaya. Akan tetapi, apabila seseorang telah ditebus dosanya, diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, maka seluruh kehidupannya telah diubahkan. Saat pencobaan, kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita yang telah diubahkan oleh Kristus dan karya Roh Kudus, bahwa Allah menguasai dan mengerjakan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kehendak Allah itu sempurna. Apa yang Allah izinkan kita alami, Allah akan mengaruniakan anugerah untuk kita dapat menanggung memikulnya dengan ucapan syukur dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bandingkan dengan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemungkinan kita tidak dapat mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Namun, kita dapat bersyukur kepada Allah langsung dalam segala hal yang diizinkan Allah untuk kita alami karena Kristus Yesus. Hidup sungguh di dalam hati kita, maka kita dimungkinkan untuk hidup menurut kehendak Allah. Perenungan yang kita dapatkan dalam setiap pencobaan dan kesulitan hidup yang kita alami, khususnya di tengah masa pandemi global COVID-19 ini, kita sungguh diajar untuk mengalami satu kesatuan BBM orang percaya, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Di mana kita bersukacita senantiasa karena Kristus dan buah Roh menguasai hati kita. Dimampukan tetap berdoa karena bergantungan terus-menerus kepada Kristus yang dikasihi, dan mengucap syukur dalam segala hal yang diizinkan Allah untuk kita alami karena Kristus Yesus hidup di dalam hati kita, sehingga hidup kita dimampukan menaati kehendak Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Pertanyaan reflektif bagi kita. Sadarkah kita sebagai orang percaya sesungguhnya dapat dimampukan bersukacita senantiasa, berdoa, dan mengucap syukur karena Kristus dan buah Roh sungguh menguasai hati kita, penyerahan diri totalitas kepada Kristus yang dikasihi, dan mengalami segala hal yang diizinkan Allah untuk hidup sesuai kehendak-Nya pada saat mengalami pergumulan pencobaan, penderitaan dalam kehidupan kini dan mendatang. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Tuhan menolong kita. Amin.